Indah berdiri di depan gerbang rumah sakit tua yang tampak angker di malam hari. Suasana sekitar dipenuhi kegelapan, hanya ada cahaya dari senter yang dipegangnya. Hatinya berdebar, rasa penasaran mengalahkan ketakutan yang mulai merayap. Di balik tembok retak dan pintu yang sudah berkarat itu, ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang tak pernah bisa ia lepaskan dari pikiran. Rumah sakit tua ini punya cerita yang tak terungkap, dan ia ingin menjadi orang pertama yang mengungkapnya. "Dimas, kamu yakin kita bisa masuk? Tampaknya tempat ini terlalu menyeramkan," tanya Indah sambil melirik ke arah pacarnya yang berdiri di sampingnya. Dimas hanya tersenyum, kamera di tangannya siap digunakan. "Tenang aja, Indah. Ini cuma bangunan kosong, kok. Kita kan cuma mau foto, bukan nginep di sini," jawab Dimas dengan nada santai. Namun, meskipun Dimas terlihat yakin, Indah merasa ada sesuatu yang tak beres. Rumah sakit tua ini telah lama ditinggalkan. Sejak zaman kolonial, bangunannya tak pernah tersentuh. Orang-orang sekitar selalu berbicara tentang suara-suara aneh yang terdengar pada malam hari. Bahkan, banyak yang mengklaim melihat penampakan pasien dengan wajah pucat, tanpa mata. Tapi rasa penasaran Indah lebih besar dari rasa takutnya. Mereka berdua melangkah masuk melalui gerbang yang hampir roboh. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam gedung yang kosong itu. Indah menoleh ke arah Dimas, wajahnya pucat. "Apa itu?" bisiknya, suara napasnya terasa memburu. "Ah, kamu terlalu imajinatif. Pasti suara angin," jawab Dimas, meski ekspresinya mulai serius. Saat mereka memasuki aula utama rumah sakit, bau anyir darah yang sudah lama mengendap mulai tercium. Indah menutup hidungnya, namun tetap melangkah maju. Setiap langkah mereka terdengar bergaung di ruang kosong yang luas. Rasa dingin menyelusup, seolah rumah sakit ini bukan sekadar bangunan tua, tapi seperti tubuh yang sudah lama meninggal dan belum dibaringkan dengan layak. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya muncul dari balik pintu yang setengah tertutup. Wajahnya pucat dan matanya tajam. "Kalian harus pergi," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Tempat ini tak bisa kalian huni." Indah dan Dimas saling pandang, terkejut dengan kehadiran wanita itu. Namun sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, wanita itu melangkah mundur, menghilang begitu saja ke dalam bayang-bayang rumah sakit. Tanpa kata, hanya meninggalkan peringatan yang mengerikan. "Siapa itu?" tanya Indah, suaranya bergetar. Dimas menelan ludah. "Entahlah, tapi aku rasa kita harus lanjutkan eksplorasi ini." Indah dan Dimas melangkah lebih dalam ke dalam rumah sakit tua itu. Semakin mereka bergerak, semakin terasa keanehan yang membalut tempat ini. Dari lantai yang berderit setiap kali diinjak, hingga udara yang terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Indah mulai merasakan ada yang salah, meski ia tak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. "Dimas, kamu dengar itu?" tanya Indah, berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling dengan cemas. Suara langkah kaki yang terdengar sebelumnya mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Bukan suara angin seperti yang dikatakan Dimas. Dimas, yang sedang asyik memotret beberapa sudut bangunan, mendongak. "Dengar apa?" "Hanya suara rumah sakit tua ini yang berderak. Jangan terlalu dipikirin deh." Namun, Indah tak bisa menghilangkan rasa takut yang tiba-tiba menguasai dirinya. Langkah-langkah itu terdengar lagi, semakin jelas, hingga akhirnya berhenti tepat di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, Indah menoleh. Namun, tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang memenuhi ruang kosong itu. "Ada apa, Indah?" Dimas bertanya, kini mulai merasakan kegelisahan. "Rasanya, kita nggak sendirian di sini," jawab Indah, matanya mencari-cari sosok yang barusan terdengar. Namun yang ia temui hanya bayang-bayang bangunan tua yang semakin mencekam. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, memasuki lorong yang tampaknya sudah lama tak terjamah. Lampu neon yang terpasang di langit-langit rumah sakit berkelap-kelip, menambah kesan mencekam. Suara deru kipas angin yang tak berfungsi dengan baik membuat suasana semakin aneh.
Mereka berjalan melewati beberapa ruang perawatan yang terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Kasur-kasur yang sudah robek, peralatan medis yang berkarat, dan dinding-dinding yang mengelupas. Di salah satu ruangan, ada sebuah foto hitam putih yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan sekelompok staf rumah sakit di masa lalu, dengan seorang pria tinggi besar yang mengenakan jas dokter di tengah-tengah mereka. "Lihat, Dimas, itu foto siapa?" tanya Indah, menunjuk pada gambar tersebut. Dimas mendekat dan mengamatinya. "Sepertinya itu foto lama. Mungkin dokter kepala di sini dulu. Lihat, dia terlihat beda dibanding yang lain." Indah memandang lebih lama pada wajah pria itu. Ada sesuatu yang aneh pada matanya, seperti ada kebencian yang tersembunyi. Saat ia melihat lebih dekat, ia merasa matanya mulai berkunang-kunang, seolah foto itu mulai bergerak. Ia segera mengalihkan pandangannya. "Sepertinya kita harus pergi ke bawah tanah, kan?" "Itu kata Bu Rahayu, kan?" tanya Dimas, berusaha mengalihkan perhatian Indah. Indah mengangguk, meski hatinya terasa tidak tenang. Ia merasakan ada yang tak beres, seolah rumah sakit ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tapi rasa penasaran kembali menguasai dirinya. Ia menatap Dimas yang kini semakin fokus pada kamera, berusaha untuk mengabadikan momen di tempat yang semakin terasa asing ini. Namun, saat Indah memalingkan wajahnya, ada sebuah bayangan gelap yang melintas di ujung lorong, jauh di depan mereka. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sosok yang sedang mengintai. Insting Indah langsung bekerja, jantungnya berdebar kencang. "Dimas, ada sesuatu di sana," katanya dengan suara gemetar. Dimas tidak mendengar, matanya masih terfokus pada kameranya. "Kamu cuma capek, Indah. Jangan kebanyakan mikir." Tapi Indah tahu, ada sesuatu yang salah di tempat ini. Dan ia mulai merasakan, mereka belum benar-benar sendirian di sini. Indah dan Dimas akhirnya sampai di depan pintu besi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu itu terkesan sangat tua dan berkarat, seolah sudah lama tak dibuka. Ada rasa dingin yang menyergap begitu mereka mendekat, meskipun udara di luar masih terasa hangat. Indah menatap Dimas, matanya penuh keraguan. "Apa kita yakin masuk ke sini?" tanya Indah pelan. Suara ragunya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Dimas menatap pintu besi itu dengan penuh semangat. "Pasti seru. Kita bisa dapat foto-foto bagus dari ruang bawah tanah ini. Ayo, Indah. Ini kesempatan kita." Indah menghela napas panjang. Ia tahu Dimas sudah terlanjur antusias, dan ia tidak ingin merusak momen itu. Namun, hatinya masih terasa gelisah. Sejak tadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tidak hanya dari suasana rumah sakit yang menyeramkan, tetapi juga dari kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi. Langkah-langkah yang terdengar tanpa ada orang di sekitar, bayangan gelap yang melintas begitu cepat, dan foto pria di dinding yang matanya seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Dimas mengangkat gagang pintu besi dan mendorongnya dengan sedikit usaha. Pintu itu terbuka dengan suara berderit keras yang hampir membuat Indah melompat. Ketika mereka melangkah masuk, bau lembab dan apek langsung menyeruak ke hidung mereka. Terlihat lorong sempit yang gelap, dengan cahaya yang hanya datang dari senter mereka. Indah merasa perasaan tak nyaman semakin mendalam. Suara langkah kaki yang tadi ia dengar sepertinya semakin mendekat, dan kali ini bukan hanya terdengar di telinganya, tetapi juga mulai terasa di udara. Sesuatu seperti bayangan bergerak di antara kegelapan, seolah ada makhluk yang mengawasi mereka. "Dimas, aku nggak suka dengan ini semua," suara Indah bergetar. "Tenang aja, Indah. Cuma pikiranmu aja yang makin kacau. Ayo, kita lanjut," jawab Dimas dengan yakin, meskipun nada suaranya mulai terdengar cemas. Mereka mulai melangkah lebih dalam, menuju ke bagian yang lebih gelap dari ruang bawah tanah. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan yang pintunya terbuka lebar. Begitu memasuki ruangan itu, Indah langsung terhenti. Matanya tertuju pada altar yang terbuat dari batu gelap di tengah ruangan. Di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang terpahat pada dinding dan lantai.
"Dimas, lihat itu," ujar Indah, menunjuk ke altar yang aneh tersebut. Dimas mengerutkan kening, lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Ini, altar kuno, ya? Tapi kenapa ada simbol-simbol aneh gitu?" Indah merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ruangan itu terasa seperti sebuah tempat yang dikhususkan untuk sesuatu yang tidak baik. Ada keheningan yang menekan, membuat udara terasa semakin berat. Tiba-tiba, di antara suara napas mereka yang terdengar terengah-engah, muncul suara bisikan halus, seperti suara orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya. Indah menoleh dengan cepat, mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. "Kita harus keluar, Dimas. Aku merasa ada yang gak beres," kata Indah, suaranya tegang. Namun Dimas tetap berdiri diam, mengarahkan kamera ke altar. "Sebentar, Indah. Foto ini pasti keren banget." Saat Dimas sibuk mengatur kameranya, Indah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dinding sebelah kanan altar, ada wajah seorang pria yang tampak memandang langsung ke arahnya. Wajah itu jelas terlihat, meski agak samar dan seolah kabur. Wajah pria itu seperti terpatri di sana, dengan mata yang gelap dan tajam menatap mereka. Jantung Indah berdegup sangat kencang. "Dimas," teriaknya, namun suaranya tertelan dalam keheningan yang mencekam. Dimas menoleh, namun hanya mendapati Indah yang terbelalak ketakutan. "Kenapa, Indah?" tanya Dimas, bingung. Indah menunjuk ke dinding tempat wajah itu muncul. Namun, tak ada apa-apa di sana. Hanya dinding kosong yang dipenuhi debu. Indah menggigit bibir bawahnya, ketakutan menyeliputi dirinya. "Kita harus pergi sekarang, Dimas. Tempat ini bukan tempat yang aman." Namun, Dimas malah tampak lebih tertarik dengan alat perekam yang ia pasang di sudut ruangan. "Ayo, satu foto lagi. Setelah itu, kita langsung keluar." Indah mulai merasa terjebak dalam ruang yang semakin gelap. Seolah dunia di sekitarnya mulai berputar, dan ia tidak tahu lagi apa yang harus ia percayai. Indah tak bisa mengalihkan pandangannya dari dinding tempat wajah pria itu muncul. Wajah yang kini sudah menghilang, tetapi rasa ngeri yang ditinggalkan terasa semakin dalam. Meskipun Dimas sibuk dengan kameranya, Indah merasakan ada sesuatu yang semakin mengikatnya di ruangan itu, sesuatu yang lebih besar daripada rasa takut biasa. "Dimas, cepat!" Indah berteriak lagi, kali ini suaranya lebih terbata-bata. "Kita harus keluar, sekarang." Dimas mengabaikan seruan Indah, mata fokus pada layar kamera yang menunjukkan hasil bidikan yang baru saja diambil. "Sabar, Indah. Foto ini pasti keren banget. Lihat deh, cahaya dan bayangannya, kayak ada yang ngikutin." Indah menatap ke sekitar. Setiap sudut ruangan terasa semakin menekan. Bau apek semakin kuat, dan udara terasa semakin berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal. Ia merasa ada kehadiran yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakannya di setiap helaan napasnya. Tiba-tiba, suara berderit keras terdengar dari arah lorong yang mereka lalui tadi. Suara itu menggema dalam keheningan ruangan. Indah berbalik dengan cepat, berharap itu hanya suara dari bangunan tua yang memang sudah reot. Namun, langkah kaki yang terdengar begitu jelas, kuku yang mencakar lantai, seakan mendekat. Tanpa pikir panjang, Indah menarik tangan Dimas. "Dimas, ada yang datang. Kita harus keluar dari sini," teriaknya panik. Dimas mengangkat wajahnya dari layar kamera, matanya penuh kebingungan. "Apa maksudmu, Indah? Tidak ada apa-apa." Namun, saat ia melihat ekspresi takut Indah, ia mulai merasakan ketegangan yang sama. Perlahan, mereka berdua melangkah mundur menuju pintu. Tapi saat mereka sampai di dekat pintu, suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin mendekat. Itu bukan suara dari mereka. Ini suara lain, suara berat, seperti ada sesuatu yang besar dan gelap bergerak di dalam kegelapan. Ketika mereka hampir sampai di pintu, lampu senter yang mereka bawa tiba-tiba padam. Semua menjadi gelap gulita.
Indah merasa napasnya terhenti, seolah tubuhnya dibekukan dalam kegelapan yang mencekam. Hanya suara napas mereka yang bisa terdengar di udara yang semakin berat. "Dimas," Indah menggigil, hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata. Kita nggak sendiri di sini." Dimas meraba-raba senter di tangannya, mencoba menyalakan kembali lampu itu. Saat itu juga, dari dalam kegelapan, terdengar suara keras seperti sesuatu yang jatuh. Dengan panik, Dimas mencoba menghidupkan senter, tetapi alat itu hanya mengeluarkan suara statis. Tak ada cahaya. Indah merasakan kehadiran sesuatu yang gelap mengelilingi mereka. Dalam kegelapan itu, seolah ada tangan tak terlihat yang menggapai mereka. Perlahan, tubuh Indah terasa seperti dibekukan. Ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, sebuah sosok muncul. Bayangan hitam tinggi besar, berjalan perlahan ke arah mereka. Indah dapat melihat siluetnya yang semakin jelas, dan tubuhnya seakan diselimuti bayang-bayang gelap. Sosok itu, dengan gerakan lambat dan menakutkan, mendekat tanpa suara. Ia bisa merasakan kekuatan yang ada pada sosok itu, sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Dimas, tolong!" teriak Indah, tetapi suaranya hampir tak terdengar di antara kegaduhan di dalam dirinya. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya terasa seperti dentuman dalam kegelapan. Ketika hampir sampai di depan mereka, sosok itu berhenti, dan mata Indah tertuju pada wajah yang muncul perlahan, wajah pria itu. Wajah yang tadi ia lihat di foto di dinding. Matanya kosong, gelap, dan menatap langsung ke arah mereka dengan tatapan yang mengerikan. Dimas memegang lengan Indah, masih berusaha menyalakan senter. Tapi kali ini, sosok itu sudah berada tepat di depan mereka. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua rasa takut yang Indah simpan selama ini seperti meledak dalam satu detik, dan sosok itu mulai bergerak lebih cepat. Indah tidak bisa bergerak. Hanya bisa menatap mata pria itu, yang kini mulai tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Senyum yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Di detik itu, Indah tahu bahwa mereka sudah terjebak. Indah menggigil, tubuhnya kaku. Sosok pria itu berdiri tepat di depan mereka, matanya yang gelap seakan menembus jiwa mereka. Dalam keheningan yang mencekam, hanya ada suara napas mereka yang terdengar, dan dentuman jantung yang berdebar keras. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan senyum yang semakin melebar, senyum yang penuh kebencian dan kekuasaan. Indah merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk bergerak, namun tak bisa. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dalam keadaan terpojok seperti itu, sesuatu yang mengerikan mulai terungkap di benaknya. Wajah pria itu, pria yang muncul di foto, pria yang kini ada di hadapan mereka, adalah arwah dari Dr. Van Eck. Arwah itu terperangkap dalam rumah sakit ini, menghantui setiap sudut dan menginginkan sesuatu yang lebih. Dimas yang akhirnya tersadar dari ketakutannya, meraih senter yang jatuh di lantai. Dengan cepat ia menyorotkan cahaya ke arah sosok tersebut, berharap itu bisa mengusir ketakutan mereka. Namun, cahaya senter itu tidak membuat sosok tersebut menghilang. Sebaliknya, wajah pria itu semakin jelas, semakin nyata, semakin dekat. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Indah, suaranya hampir tak terdengar. Senyum pria itu berubah, bukan lagi senyum kebencian, tetapi senyum yang penuh dengan rasa puas. Ia bergerak, mendekatkan wajahnya ke Indah, dan berbicara dengan suara rendah, seperti bisikan yang terdengar di telinga. "Aku butuh tubuh baru, untuk meneruskan apa yang sudah dimulai," kata arwah itu dengan suara serak. Indah menatap Dimas dengan panik, menyadari bahwa apa yang dikatakan sosok itu adalah kunci dari semua yang terjadi di tempat ini. Dr. Van Eck, seorang tabib Belanda yang dulu memimpin rumah sakit ini, terkenal karena kemampuannya dalam menyembuhkan pasien-pasien yang hampir mati. Namun, ada biaya yang sangat besar untuk kesembuhan itu, biaya yang mengerikan. Dalam sejarah rumah sakit ini, ada cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh Dr. Van Eck.
Untuk memberikan kesembuhan kepada pasiennya, ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap, dengan syarat jiwa pasiennya harus diberikan sebagai pembayaran. Namun, ketika waktu berlalu, arwah-arwah yang terperangkap di rumah sakit ini mulai mencari cara untuk melanjutkan ritual gelap tersebut. Dimas, dia butuh tubuh untuk menggantikan dirinya, kata Indah, terengah-engah. Dimas terdiam, matanya terbuka lebar. Jadi, ini semua pesugihan? Indah mengangguk, matanya berlari ke sekitar ruangan, mencari jalan keluar. Pesugihan yang belum selesai. Arwah Van Eck butuh korban baru, dan kita ada di sini, Dimas. Ketika mereka mulai mengerti apa yang terjadi, suara langkah kaki terdengar lagi, semakin banyak, semakin banyak. Indah merasa rumah sakit itu seperti hidup, mengumpulkan kekuatan untuk melahap mereka. Sosok Van Eck itu kini mundur sedikit, masih menatap mereka dengan tatapan tajam, sebelum akhirnya ia bergerak mundur ke dalam bayang-bayang gelap. Indah meraih tangan Dimas. Kita harus segera keluar. Ini bukan hanya rumah sakit yang angker, Dimas. Ini tempat terkutuk. Namun, saat mereka berbalik, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Kali ini, suara itu bukan hanya datang dari satu arah. Seperti arwah-arwah yang terjebak, mereka mulai keluar dari setiap sudut ruangan. Arwah pasien tanpa mata, yang dulunya menjadi korban pesugihan, kini mencari penerus yang tak lain adalah mereka berdua. Kita nggak bisa keluar, kata Dimas, wajahnya berubah pucat. Semua pintu terkunci. Indah menelan ludah, merasakan ketakutan yang tak bisa disembunyikan lagi. Arwah-arwah itu semakin mendekat. Mereka sudah terperangkap dalam rumah sakit yang penuh kutukan ini, dan sekarang mereka harus mencari jalan keluar yang bisa saja tidak ada. Indah dan Dimas berdiri terdiam di tengah kegelapan yang semakin menekan. Arwah-arwah itu semakin mendekat, langkah mereka terdengar jelas di telinga. Sosok tanpa mata, tubuh yang pucat, bergerak dengan gerakan pelan dan terhuyung-huyung. Wajah mereka tampak seperti wajah pasien yang dulu pernah dirawat oleh Dr. Van Eck, namun kini kosong, tanpa kehidupan. Indah menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Dimas, kita nggak bisa lari. Mereka akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Dimas, meskipun wajahnya pucat dan ketakutan, mengangkat kamera di tangannya. Kita nggak bisa pasrah begitu saja, Indah. Harus ada cara untuk menghentikan ini. Harus ada cara untuk menghancurkan kekuatan ini. Dimas terlihat ragu, tetapi ada tekad yang mulai tumbuh di matanya. Ia menatap Indah dengan serius. Kamu ingat tadi, kan? Altar itu, ada simbol-simbol kuno di sana. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk. Mungkin ada cara untuk mengusir mereka, atau setidaknya melawan kekuatan itu. Indah mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Kita harus kembali ke altar. Tapi bagaimana kalau itu tidak cukup? Kita tidak akan tahu kalau tidak mencobanya, jawab Dimas dengan suara yang lebih tegas. Mereka berdua berbalik, berlari menuju ruang bawah tanah tempat altar itu berada. Langkah mereka terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menarik mereka ke belakang. Namun, rasa takut tidak bisa mengalahkan keinginan mereka untuk bertahan hidup. Indah meraih tangan Dimas dengan cemas, menariknya untuk melangkah lebih cepat. Begitu mereka tiba di depan altar, mereka melihat simbol-simbol kuno yang terukir pada batu dan dinding. Beberapa simbol tampak bercahaya samar, seolah memberikan petunjuk. Indah berlutut di depan altar, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menghentikan arwah-arwah itu. Ini dia, Dimas. Ada tulisan di sini, kata Indah, mengusap permukaan batu yang ada di altar. Tulisan itu sangat kecil, sulit dibaca, tetapi Indah bisa mengenali beberapa kata dalam bahasa kuno yang tampaknya berhubungan dengan pengusiran roh jahat. Dimas memperhatikan tulisan itu, mencoba mengingat pelajaran sejarah yang pernah ia pelajari. Ini kayak mantra pengusir roh. Tapi harus ada pengorbanan untuk memanggil kekuatan itu.
Kita harus melakukan sesuatu, Indah. Sesuatu yang berisiko. Indah merasakan dadanya sesak. Apa maksudmu dengan pengorbanan? Apa kita harus? Tenang, Indah. Kita tidak bisa hanya diam. Ini satu-satunya cara, kata Dimas, mencoba menenangkan Indah yang mulai cemas. Kita hanya perlu mengikuti apa yang ada di sini, mungkin itu bisa memutuskan kutukan ini. Tanpa berpikir panjang, Dimas mulai mengucapkan kata-kata dari tulisan itu, meski suaranya terdengar cemas. Indah hanya bisa menatapnya, perasaan bingung dan takut bercampur. Arwah-arwah itu mulai semakin mendekat, semakin banyak, bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, seperti bayangan gelap yang semakin menguasai ruangan. Indah meraih tangan Dimas, menahannya. Dimas, berhenti. Apa yang kita lakukan bisa membahayakan kita. Jangan coba-coba. Tapi Dimas sudah terlanjur terfokus. Mantra itu mengalir dari bibirnya, meskipun ia sendiri merasa tidak yakin dengan langkah yang diambil. Setiap kata yang diucapkannya terasa semakin kuat, semakin menekan, hingga ia merasa seolah ada sesuatu yang besar dan gelap sedang bangkit dari dalam dirinya. Tiba-tiba, suara keras terdengar, menggetarkan seluruh ruangan. Pintu ruang bawah tanah terbanting, dan di luar, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Sesuatu atau seseorang, entah apa itu, datang dengan kecepatan yang luar biasa. Keheningan yang sesaat itu langsung pecah oleh suara mengerikan yang menggema dalam rumah sakit tua itu. Indah menatap Dimas dengan ketakutan. Apa yang kita buat, Dimas? Apa ini yang kita cari? Dimas tidak menjawab, matanya hanya terfokus pada altar yang kini mulai bergetar, dan cahaya yang semakin terang mulai menyelimuti seluruh ruangan. Semua yang mereka lakukan mungkin akan menjadi bumerang. Dan mereka hanya bisa berharap, langkah yang mereka ambil ini tidak menjadi kesalahan fatal yang membuat mereka terperangkap lebih dalam lagi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sempit. Cahaya dari altar yang mereka coba aktifkan kini semakin menyilaukan, sementara udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Indah merasa tercekik, seperti ada kekuatan yang mengikat lehernya, membatasi setiap gerakannya. Dimas masih berusaha bertahan, tetapi wajahnya sudah tampak pucat dan penuh ketegangan. Suara berderak keras terdengar dari dinding-dinding sekitar mereka, seolah bangunan tua ini berusaha untuk menghancurkan dirinya sendiri. Di luar altar, arwah-arwah itu semakin mendekat, dan Indah bisa merasakan kehadiran mereka, bukan hanya dari suara atau bayangan, tetapi juga dari udara yang terasa dingin dan menekan. Ketika mantra yang diucapkan Dimas mulai mencapai puncaknya, sesuatu yang besar dan mengerikan mulai terwujud di hadapan mereka. Sosok bayangan gelap yang sebelumnya hanya bisa mereka rasakan, kini tampak dengan jelas. Itu bukan hanya arwah Van Eck yang mereka hadapi, melainkan semua makhluk yang pernah terperangkap di rumah sakit ini. Pasien-pasien yang dulu menjadi korban pesugihan, kini bangkit kembali dengan wajah hancur, tubuh busuk, dan tangan yang terjulur keluar, seakan ingin meraih mereka. Indah meringis, tubuhnya bergetar hebat. Dia berusaha untuk bergerak, tetapi kakinya terasa seperti dibekukan. Dimas, kita tidak bisa melawan ini, teriaknya dengan suara tercekat. Dimas yang sebelumnya berusaha tenang, kini mulai menunjukkan ketakutannya. Matanya yang tadinya penuh tekad kini penuh kecemasan. Kita harus keluar, Indah. Ini sudah gila. Namun, saat mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, pintu yang mereka lewati sebelumnya sudah tertutup rapat, terkunci tanpa ada kunci. Langkah kaki mereka terdengar semakin keras di lantai, seolah ada yang mengintai mereka di setiap sudut. Arwah-arwah itu semakin mendekat, dan suara bisikan mulai terdengar, pelan dan penuh ancaman. Mereka tidak tahu apakah suara itu berasal dari arwah-arwah yang terperangkap, atau dari sesuatu yang lebih jahat lagi. Tiba-tiba, sosok Van Eck muncul di hadapan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Wajahnya yang hancur, dengan mata yang kosong, menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Kalian terlalu terlambat, katanya dengan suara serak yang membuat darah Indah terasa membeku.
Kalian sudah menjadi bagian dari permainan ini. Sosok itu melangkah maju, tangan panjangnya terjulur ke arah mereka. Indah merasakan tubuhnya dipaksa untuk bergerak maju, seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Di balik matanya yang kosong, Van Eck tersenyum dengan puas. Dimas berusaha untuk menahan tangan arwah itu yang semakin dekat. Kita harus mencari cara lain. Kita harus menghancurkan altar ini, teriak Dimas sambil berusaha menarik Indah mundur. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara keras terdengar dari belakang mereka. Altar itu mulai bergetar hebat, dan simbol-simbol kuno yang terukir pada batu itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Tanpa peringatan, sosok Van Eck mengangkat tangannya, dan dari arah dinding muncul bayangan gelap yang menyerbu mereka. Indah menjerit, tubuhnya terlempar ke belakang. Rasanya seperti ada tangan dingin yang menariknya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Cahaya di sekitar mereka semakin redup, seolah dunia ini sedang memudar. "Dimas!" teriak Indah, namun suaranya hilang dalam kegelapan yang melingkupi mereka. Dimas berusaha untuk bertahan, melawan semua yang ada di sekitarnya, namun terasa semakin berat. Setiap kali ia bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Arwah-arwah itu semakin mendekat, dan ketakutan yang menguasai ruangan itu semakin intens. Indah merasa seakan dirinya terjebak dalam pusaran gelap yang tak bisa dihentikan. Van Eck, dengan senyumnya yang penuh kekuatan, melangkah lebih dekat. "Kalian akan menjadi bagian dari kekuatanku yang abadi. Tidak ada jalan keluar." Teror puncak itu terasa semakin nyata, dan saat itulah Indah sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu lagi untuk bisa keluar dari cengkraman kekuatan gelap yang menguasai rumah sakit tua ini. Mereka harus memilih, bertahan hidup atau menjadi bagian dari kegelapan yang tak akan pernah selesai. Indah merasakan napasnya tersengal-sengal. Dimas terjatuh di sampingnya, mencoba bangkit meski tubuhnya terasa lemas. Semua yang mereka hadapi saat ini adalah hasil dari perjanjian gelap yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Semua yang mereka saksikan, semua yang mereka rasakan, adalah manifestasi dari kegelapan yang sudah terperangkap bertahun-tahun di dalam rumah sakit ini. Kini, mereka ada di tengahnya, menjadi bagian dari takdir yang tidak bisa mereka hindari. Van Eck, dengan wajahnya yang semakin hancur, berdiri tegak di depan mereka. Dia tertawa pelan, seolah menikmati penderitaan yang mereka rasakan. "Kalian pikir bisa keluar begitu saja?" katanya, suaranya seperti bisikan yang mengerikan. "Aku sudah menunggu lama untuk ini." Dimas yang sudah bangkit perlahan, memandang Indah dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus melawan, Indah. Ini adalah satu-satunya cara. Jika kita menyerah, semuanya akan sia-sia." Indah memandang Dimas dengan ragu. Ia tahu, mereka tidak bisa melawan arwah ini dengan cara biasa. Namun, ada satu hal yang ia ingat, simbol-simbol kuno di altar yang tadi mereka coba baca. Ada satu bagian yang belum mereka baca dengan benar. Sesuatu yang bisa mengikat kekuatan Van Eck dan menghentikan kutukan ini. Dimas melihat ke arah Indah, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Indah. "Kamu tahu caranya, kan?" Indah mengangguk pelan, merasa seolah dunia ini hanya tinggal selembar tipis antara mereka dan kegelapan yang tak terhindarkan. "Aku akan mencoba," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dengan cepat, Indah kembali berlutut di depan altar, mencoba mengingat setiap kata yang sempat ia baca sebelumnya. Dimas mendekat, berdiri di samping Indah, dan mengamati setiap gerakan mereka. Semua arwah yang terperangkap mulai bergerak mendekat, namun Van Eck masih berdiri, tidak bergerak. Indah menatap simbol-simbol itu sekali lagi, dan akhirnya ia menemukan bagian yang tepat. "Ini dia," bisiknya. Indah mulai mengucapkan mantra kuno dengan hati-hati. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menggetarkan seluruh ruangan. Cahaya dari altar semakin terang, semakin membingungkan. Arwah-arwah itu mulai berteriak, seolah marah karena mantra itu mengganggu kekuatan mereka. "Tidak akan ada yang bisa menghalangiku," teriak Van Eck,
suaranya penuh dengan kebencian. Namun, Indah tidak berhenti. Ia mengucapkan kata-kata berikutnya dengan lebih keras, mencoba melepaskan kekuatan yang terperangkap dalam altar. Dimas berdiri di sampingnya, menyatukan tekadnya dengan Indah. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka gagal, tidak ada yang bisa selamat. Tiba-tiba, sosok Van Eck bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tangan panjangnya terjulur ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga, Indah berusaha mengingat setiap bagian mantra yang harus diucapkannya. Tangan Dimas menggenggam erat tangan Indah, memberikan dukungan. Pada saat yang sama, cahaya dari altar semakin membesar, hampir membutakan mata mereka. Indah merasa tubuhnya terasa panas, seolah kekuatan dari dalam altar mulai menyatu dengan dirinya. Dia tahu, hanya dengan mengikat kekuatan ini dengan benar, mereka bisa menghancurkannya. Dan akhirnya, di saat yang genting, Indah menyelesaikan kata-kata terakhir dari mantra tersebut. Ruangan itu terdiam seketika. Semua gerakan berhenti. Van Eck, yang sebelumnya tampak begitu berkuasa, kini mulai tersungkur, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya yang terpancar dari altar. Tidak, suara Van Eck terdengar lemah, hampir putus asa. Ini belum berakhir. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata berikutnya, cahaya itu menyelimuti tubuhnya, dan dengan ledakan yang sangat kuat, sosok Van Eck lenyap. Sepertinya, semua yang terjadi di rumah sakit itu ikut menghilang bersama kehancurannya. Keheningan yang mencekam menggantikan suara teriakan dan ketakutan. Indah dan Dimas hanya bisa berdiri terpaku, saling menatap satu sama lain. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi setidaknya, untuk saat ini, mereka berhasil mengalahkan kejahatan yang telah lama terperangkap di tempat ini. Namun, meskipun mereka bisa bernafas lega, satu pertanyaan tetap menghantui pikiran mereka. Apakah benar-benar sudah berakhir? Setelah ledakan cahaya yang menyilaukan, suasana dalam rumah sakit itu mendadak hening. Semua arwah yang semula berkeliaran, seolah-olah tak lagi ada. Indah dan Dimas berdiri terpaku, saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang, namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Dimas menghela napas panjang, menatap ruang bawah tanah yang kini sunyi. Kita berhasil, kan? Kita harusnya sudah aman sekarang, katanya dengan suara yang bergetar, meskipun jelas ada rasa ragu dalam kata-katanya. Indah hanya mengangguk pelan. Seharusnya begitu, tapi, kenapa aku merasa masih ada sesuatu yang salah? Di luar, suara angin yang berhembus pelan dan suara gemericik air yang mengalir memberi kesan sepi yang mencekam. Mereka berdua berjalan perlahan keluar dari ruang bawah tanah, meninggalkan altar yang kini tampak tak berdaya, dengan cahaya yang mulai meredup. Namun, begitu mereka melangkah ke koridor rumah sakit yang kosong, perasaan tak nyaman itu justru semakin membesar. Langkah kaki mereka semakin cepat, namun setiap ruangan yang mereka lewati tampak semakin gelap dan sunyi. Rasa cemas dan takut yang tadi sempat hilang, kini kembali menyeruak. Indah mendekati jendela, mengintip keluar. Rumah sakit tua itu, dengan jendela yang kotor dan berkarat, tampak semakin menyendiri. Tidak ada lagi arwah-arwah atau bayangan yang menghantui. Bahkan, bau anyir darah yang dulu begitu pekat, kini terasa menghilang. Tapi, tiba-tiba, Indah merasa ada sesuatu yang bergerak di luar jendela. Sekilas, dia melihat sosok manusia yang berlalu cepat, hanya sekejap terlihat dari bayangannya. Itu tidak mungkin, mereka sudah mengalahkan semua arwah, kan? Namun, rasa tak nyaman itu terus menggelayuti dirinya. Dimas, suara Indah terdengar pelan. Apa kamu melihat itu? Dimas menoleh, dan matanya segera menyipit, mencoba melihat keluar jendela. Apa maksudmu? Indah merasa dirinya seperti dikelilingi oleh udara yang semakin tebal, seolah ruang di sekitarnya menjadi semakin sempit. Ada sesuatu yang salah. Aku rasa kita belum benar-benar bebas dari semua ini. Dimas mencoba untuk tenang. Indah, kita sudah menang. Semua sudah berakhir.
Kita berhasil mengusir mereka. Namun, kata-kata Dimas terasa kosong di telinga Indah. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di balik tembok. Seperti suara bisikan yang semakin mendekat. Sosok-sosok bayangan yang seolah-olah baru muncul kembali dari kegelapan. Indah meraih tangan Dimas, matanya berbinar cemas. Dimas, aku rasa kita masih terjebak dalam permainan ini. Ini bukan akhir. Dimas mengernyitkan dahi. Tidak, Indah. Itu hanya pikiranmu saja. Kita sudah selamat. Namun, saat ia menatap mata Indah, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang belum mereka selesaikan. Rasa cemas itu semakin menjadi-jadi, tetapi Dimas menenangkan dirinya sendiri. Mereka sudah berhasil keluar dari kegelapan itu. Mereka sudah selamat. Tiba-tiba, suara pintu terbanting keras. Dimas dan Indah terlonjak kaget. Pintu yang mereka kira terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu, bayangan samar terlihat berdiri. Indah menatap dengan terkejut. Itu adalah sosok yang mereka kira sudah hilang. Wajah Van Eck kini tampak tersenyum dengan senyum yang penuh kebencian. "Apa kalian pikir kalian bisa kabur begitu saja?" Suara Van Eck terdengar berat dan serak. "Permainan ini belum selesai." Mata Indah membelalak, dan jantungnya berdegup kencang. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka yakini selama ini, rasanya hanyalah kebohongan. Mereka belum benar-benar keluar dari kutukan ini. Dimas menarik Indah ke belakang, namun sosok Van Eck terus mendekat. "Kalian masih bagian dari permainan ini. Selamanya, kalian akan menjadi bagian dariku." Rasa lega yang tadi mereka rasakan berubah menjadi ketakutan yang lebih besar. Semua yang terjadi, ternyata hanyalah penyesalan dan kebohongan. Mereka kembali terjebak dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Indah dan Dimas terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok Van Eck berdiri di depan mereka, senyum lebar di wajahnya yang hancur. Semua yang mereka coba lakukan, semua pengorbanan yang mereka buat, seolah sia-sia. Mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka masih terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Van Eck berhenti tersenyum. Wajahnya berubah, menjadi lebih bingung, bahkan terkejut. "Kalian masih hidup?" katanya. Suaranya mulai terdengar cemas, bukan penuh kebencian seperti sebelumnya. Indah dan Dimas saling memandang, kebingungan. "Apa maksudmu?" tanya Dimas, suaranya penuh tanya. Kau seharusnya sudah hilang." Van Eck menggelengkan kepala, matanya semakin bingung. "Ini tidak seharusnya terjadi," katanya pelan. Kalian harus mati. Aku yang membuat perjanjian ini." Lalu, seketika, suasana di sekitar mereka berubah. Ruangan yang tadinya penuh kegelapan itu kini dipenuhi cahaya yang berkelebat. Semua suara, semua bayangan yang mengganggu mereka, mulai hilang. Indah merasakan tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, dan seiring dengan itu, sosok Van Eck mulai memudar. "Tunggu!" Indah berteriak, tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengerti apa yang terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kau inginkan?" Van Eck menatap Indah dengan tatapan kosong, hampir seperti menyesal. "Aku bukanlah orang yang dulu lagi. Semua ini bukan kehendakku. Aku terjebak dalam perjanjian itu, sama seperti kalian. Tapi aku tidak bisa keluar dari sini, tidak bisa lepas." Tiba-tiba, tubuh Van Eck menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Ketika tubuhnya lenyap, semuanya kembali tenang. Suasana yang sebelumnya menakutkan kini terasa damai, seperti semua beban telah hilang begitu saja. Namun, saat mereka berbalik untuk meninggalkan ruang itu, Indah merasakan sesuatu yang aneh. Dia menoleh ke Dimas, melihat matanya yang kosong, dan kemudian merasakan kekosongan yang mendalam dalam dirinya sendiri. Dimas yang ada di depannya tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. "Indah, aku..." Dimas berkata,
Tapi suaranya terdengar datar, seperti tak ada jiwa di dalamnya. Aku ingin kau tahu, aku bukan Dimas yang kamu kenal. Indah merasa darahnya berhenti mengalir. Dia mundur beberapa langkah, matanya terbelalak. Apa maksudmu? Dimas tertawa pelan, tawa yang kosong dan tidak manusiawi. Kalian berhasil menghancurkan Van Eck, tapi kalian tidak tahu bahwa dia hanya bagian dari sebuah permainan yang lebih besar. Kalian pikir kalian bebas, tapi kalian hanya melanjutkan takdir yang telah ditentukan. Indah mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak mungkin. Kita sudah keluar dari permainan ini. Aku melihat kau mengalahkannya. Teriaknya, matanya mulai basah oleh air mata kebingungan. Dimas mengangkat tangannya, dan tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah, memudar seperti sosok Van Eck. Aku adalah bagian dari kesepakatan itu. Aku adalah Dimas yang pertama, yang kau cintai, yang jadi pengikat perjanjian itu. Kini aku bagian dari permainan ini, sama seperti Van Eck. Indah merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Dia menyadari semuanya, Dimas yang ia kenal, yang selama ini menemaninya, adalah bagian dari kutukan itu. Semua yang mereka lakukan, semua perjuangan mereka, hanya sebuah siklus yang tak bisa dihentikan. Mereka belum pernah keluar. Mereka terperangkap dalam takdir yang diciptakan oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Ketika Dimas lenyap, Indah akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan, mereka bukanlah yang pertama. Dan mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Rumah sakit itu, dengan segala kutukannya, akan terus menciptakan cerita-cerita baru, tak pernah selesai. Tamat.